penyakit ini kemana-mana dibawain. Singkat ya Bu ya. Nah, subhan. Nah, kita akan tahu kan ini bahwa katanya Rasulullah di dalam gumpalan itu ya, gumpalan dalam tubuh itu kalau baik-baiklah tubuh ini, kalau buruk ya sudah seperti itu keadaannya buruk. Itulah hati ini Bu yang di dalam karung ini. Ini penyakit-penyakit subhat yang mana selalu kita bawa kemana-mana. Nah, tanpa sadar semuanya. Nah, ini yang ingin dalam kajian kelas ini Qalbun Salim ini yang kita angkat untuk supaya menyadari bahwa penyakit itu, masya Allah, ini yang harus supaya kita kembali tidak membawa beban. Jadi saya gambarkan dengan kalung, mau nggak mau. Jadi kalau di seliweran di mana HP saya itu seliweran ada orang yang terus ada ini terfoto katanya itu ada jin dan sebagainya. Ya nggak salah, saya pikir karena ini itu mungkin buatan orang ya, hanya kontennya, tapi itu memang seperti itu, membawa karung gitu ya, karungnya itu bisa dibayangkan ya. Nah itu virus itu. Ini selain itu ada lagi racun kehidupan kita. Nah, ini mulai banyak ngomong, hanya mencari perhatian, ngomong nggak karu-karuan. Nah itu ada yang nimpalin sebetulnya tetangga sebelah. Yang saya maksud tetangga sebelah ini ya, belakang kita itu ya, nakori itu namanya. Nah itu banyak mandang seperti itu, makan berlebihan, lebay pergaulannya dan sebagainya. Padahal Al-Quran itu menyampaikan yang intinya bahwa kita harus berhati-hati dalam bersikap, tutur kata, terus kemudian dalam pergaulan dan sebagainya itu harus berhati-hati. Baik, intinya semacam itu ya, tentang ini ya, satu ya pandangan. Nanti kita seperti itu Bu Joko kemarin ya, kita bisa ke yang sekarang. Boleh diulang yang banyak angan-angan, panjang angan-angan itu tentang apa ya? Baik-baik. Jangan-jangan saya punya penyakit itu. Kalau misalkan ketemu kemarin ada jamaah saya itu yang di Waharto, dia sebetulnya galau, jadi tahu, aduh ikut aku kayak gitu, galau, kesurupan Bu. Kesurupan. Tadi pagi dia datang juga, masya Allah, jadi saya terapi langsung Al-Quran. Nah itu. Sebetulnya saya paling malas itu berhubungan dengan makhluk sebelah itu. Itu paling malas ya. Sudah nggak kepaksa. Ini nggak mau urusan. Makanya itu kenapa sih saya ada kesempatan untuk yang mana Bu, panjang angan-angan tadi ya? Iya, yang tengah di tengah karung. Oh, tengah karung. Oh, ini ya. Kok belum nggak tampak kan dari tadi? Enggak. Tampak. Oh tadi ya, tampak ya. Tadi nggak tampak. Tadi sebut ini semua. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan yang ini sebentar lagi ada Bu. Ya. Jadi ini skemanya di sini Bu. Ketika kita memandang, banyak memandang nih, kita memandang sudah diperingatkan, hati-hati memandang. Nah, kalau sampai ada rasa ser gitu ya, dalam ini saya cuma guyonan, tapi mudah-mudahan bisa ini merasakan dengan hati yang lalai intinya itu. Nah itu akan dimanfaatkan oleh tetangga kita ini, makhluk sebelah itu masuk ke dalam hati. Nah itu, jadi itu kesempatan. Jin itu bisa masuk melalui pandangan, tidak hanya melalui kita minum berdiri terus kita awok, wah mulutnya dibuka, nah itu masuk. Nah semacam itu dari pandangan itu bisa. Pandangan yang mana ada rasa gitu, sehingga pandangan itu ditimpalin oleh si jin ini dengan bumbu-bumbu macam-macam, bumbu-bumbu yang janji-janji atau angan-angan semu semacam itu ya, gitu. Seperti
seperti itu. Kebanyakan ya semacam kan gitu, seandainya ya apa ya kok gini, oh seandainya aku beda semacam itu. Aku nggak gini, jadi dia mencari kambing hitam. Seandainya seperti itu, wah seneng aku. Padahal kenyataannya dalam bahasa Inggris itu kan ada orang lamun itu namanya apa? Absent minded kan disebut gitu. Absent berarti nggak hadir, orangnya ada tapi pikirannya main, itu kan pikirannya nggak ada. Absent minded itu artinya kita sudah ada pendekatan yang sudah gila gitu. Absent minded, apalagi panjang angan-angan pikiran kita tentang aduh seandainya guru aku ya seneng aku kayak apa menata gini bunganya itu bagus ya macam-macam. Seakan-akan itu milik, seandainya aku punya rumah itu kan, betapa senangnya. Kenyataannya kan enggak. Nah ini yang bubuk-bubuk semacam itu, yang virus yang bahaya. Nah jadi bukan hal yang menyenangkan ini. Nah, sama dengan kalau kemarin itu, mohon maaf, jadi kemarin di Wuhan terutama itu seru, saya lihat kondisi di sana itu kuburan tuh masuk terus tuh sana di dalam itu. Ini jadi beliaunya itu Widodo, terus kemudian kalau lagi kepingin sampai ini kok gitu, terus gini, terus kan ditegur sama teman yang sudah ngaji gitu. Saya ajak ngaji nggak mau ustaznya, terus gitu saya tegur, gak pantes sih gini gitu. Terus ya itu apa sih kok itu dia cerita, aku lo lagi ingin katanya gitu. Terus akhirnya cerita macam-macam, pokoknya negatif semacam itu. Nah ketika dia membayangkan NN semacam itu berarti itu kan mengundang. Dan apa bedanya dengan cita-cita? Beda, keinginan yang menumbuhkan suatu semangat. Tapi kalau dia hayalan, itu yang bahaya, kosong. Jadi beda kan cita-cita. Makanya kalau kata-kata ini kejarlah mimpimu, bahaya sebetulnya. Kejarlah mimpi. Gitu. Kalau mimpinya NN, kejar sedapat mungkin bagaimana caranya dapat dengan orang yang diinginkan semacam itu. Nah, itu bahaya. Jadi kalimat itu bahaya. Karena itulah kalimat-kalimat yang dinormalisasi sebetulnya bahaya juga, nanti kita bahas ya seperti itu Bu. Ada baiknya gimana Bu ini bahasa? Enggak, soalnya kayaknya yaitu saya punya penyakit itu ya. Pun dalam kajian ini dengan pernyataan itu insya Allah dengan jiwa mujahadah, jiwa mujahadah memperjuangkan diri untuk melawan nafsu, insya Allah bisa diatasi. Ya misalnya gini, saya itu kalau punya keinginan atau misalnya begini, saya kan ibu tadi kan bilang rumah itu gitu ya, saya pernah melakukan seperti itu. Saya kalau lewat Jalan Ijen itu, rumah Jalan Ijen nomor 31 itu yang paling saya suka. Jadi saya jujur kepingin punya rumah seperti Jalan Ijen 31. Bahkan saya kadang-kadang bercanda ini, kalau ke Malang main ya, rumahku Jalan Ijen 31, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah 2 tahun sesudah saya ngomong seperti itu, saya memiliki rumah semacam itu. Jadi itu apakah termasuk penyakit itu? Angan-angan panjang? Ya, sekarang begini Bu ya, angan-angan panjang itu yang mana dirasa itu kita susah menjangkaunya satu, dan kemudian itu sangat membayangkan dan beresiko. Ada yang pening, semacam itu. Ada orang itu yang dia cerdas mensikapi permasalahan, jadi konsep, jadi itu dijadikan doa. Ada ustadz yang mengajarkan waktu itu, saya kepingin umroh gitu ya, pasang tuh gambar Ka'bah. Nah di situ setiap gambar tuh, setiap tampak gambar itu berdoa, ya Allah udah sampai sana ya Allah,
boleh. Boleh itu. Boleh. Oh, Karena itu gitu. berupa doa. Tapi kalau kita rasa itu, jadi yang tahu diri ya, sekali lagi yang tahu diri, itulah sikap kebijaksanaan yang harus, sikap mujahadah. Jadi kita bisa ini nanti ada permainan nanti ya, mempertimbangkan. Kita kan makhluk istimewa tuh ada otak ya, jadi bisa ini baik, ini buruk untuk kita semacam itu. Ada angan-angan yang mana di luar jangkauan. Rasanya di sini, bulan di sini. Tapi kalau dia jatuh dari sini ingin berdoa, semacam itu. Bedanya tuh, kira-kira? Ya, oke. Nah, ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita membahas Quran surat ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu dan ya, nunazzilu kami turunkan ya, dari Al-Qur'an, yaitu penawar dan rahmat. Isinya Al-Qur'an itu obat dan rahmat dari Allah. Jadi kalau digambarkan semacam ini Al-Quran itu ada ini sifa'un wa rahmah semacam ini ya. Tapi untuk siapa? Wala yajidu dzalimina illa hasara. Nah, ini ya. Dan tidaklah la itu bisa tidak. Nah, tidaklah menambah apapun kepada orang-orang yang zalim illa kecuali hasara, kerugian. Jadi kalau misalkan kita ke Helmina, dokter kita itu Nasrani atau agama yang lain, nah itu kok berkah orang itu, aku sembuh dengan orang itu misalkan, aku cocok dengan dokter itu misalkan. Nah, bagi orang itu hanya dunianya dia dapat ya, untuk kebaikan di mata Allah nggak ada, kecuali ya rahmat bagi orang yang mukmin, khusus untuk ini ya. Ada yang mana Rasulullah diturunkan itu adalah rahmatan lil alamin, bagi semua manusia dan alam semesta. Nah, ada lagi ayatnya seperti itu. Kalau ini khusus untuk orang-orang mukmin. Kalau non mukmin itu tidak menambah apapun. Itu pada Quran surat Isra ayat 80. Baik, nah kita sampai ke Al-Quran sebagai penawar. Berdasarkan Quran surat Az-Zariyat, wa fil ardi ayatul lil mukminin, wa dan fi di dalam ardi bumi ayatun terdapat ayat atau tanda-tanda kuasa Allah lil mukminin bagi orang-orang yang yakin. Oke, baik, dulu kita masih kecil kan, ini tanda pura alam ya, waktu kita sekolah itu diperkenalkan melalui terjadinya hujan dan sebagainya. Itu cara kita mengenal Allah. Wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu. Nah, itu ternyata ada ini dalam diri kita, itu ayat-ayat itu ada ternyata. Afala tubsirun. Nah, gitu ya. Apakah fa maka ya afala, apakah tidak, lah itu kan tidak tuh, apalah apakah tidak tuh bersirun kamu perhatikan, kamunya di mana itu, wau nun wau belakangnya itu wau kusun nun sukun nun, itu menunjukkan kata kalian. Tuh bersirun, apakah kalian tidak memperhatikan bahwa di diri ini ya, coba kita lihat ketika kita di dalam kandungan orang tua ya, sehubungan dengan Quran surat Asy-Syam ayat 7 dan 8. Wa nafsi wa masawwaha. Nah, wa di depan itu biasanya demi jiwa. Wa di tengah dan penyempurnaan ciptaannya. Nah, jadi kalau digambarkan, Allah meniupkan roh pada kita waktu kita berusia 4 bulan,
Ya itu ketika kita 4 bulan tuh ditiupkan pada janin 4 bulan. Begitu. Prosesnya nih coba dilihat. Prosesnya berdasarkan ini ya asyam ini, ketika roh yang ditiupkan mengenai jasad masuk ke jasad itu berubah nama menjadi jiwa atau nafas. Terbaca ya Bu ya? Terbaca ya. Ya. Jadi ruh itu berubah nama menjadi jiwa atau nafas. Baik. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ya sekarang sudah berubah bentuk berubah nama menjadi jiwa, maka Allah menambahkan ini ilhamnya. Nah, berupa apa? Futur dan takwa, fujur dan takwa di dalam dada. Jadi kalau digambarkan itu begini. Ini tubuh nih, kalau misalkan ini sekarang roh ya, roh kita ya. Di sini ada yang namanya ini tadi kolbu. Kolbu ya, kolbu di dalam jiwa itu. Di sini ada kanan berarti takwa, sini adalah futur semacam itu. Di sini kolbu itu yang pertama, dan yang paling luar adalah pintu yang pertama adalah sutron dada, sampun dada. Seperti ini gambarannya. Nafas jiwa kita diilhami oleh Allah itu takwa dan fujur. Nah, kemudian dibentengi ditutup dengan kolbu, pintu yang dalam, pintu yang paling luar itu adalah sutron. Jadi kolbu itu bahasa kita agamanya, tapi kalau hati itu fisiknya, sutron itu bahasa agamanya juga, fisiknya itu tulang rusuk kita, semacam itu. Nah, balik lagi ke ceritanya mundur ke zamannya Nabi Adam ketika diciptakan itu kan setan protes tuh, suruh menghormati ya, sujud. Nah, kemudian dia kan nggak mau, terus sama Allah murka, akhirnya dia itu ini. Oke lah Allah, kira-kira ya bahasanya, oke lah Allah saya seperti ini karena dia nih, maka akan ku ambil sebagian dari dirinya. Nah, itu janjinya pada Quran surat 4 An-Nisa ayat 118. La'anatullahu wa qala la'attahidanna min ibadika nasibam mafruḍa. La'natullah itu siapa? Setan. Dia berkata, dia berkata ya, la'attahidanna, akan ku ambil. Nah, ini ya bagian terpenting dari hambamu. Mana yang diambil kira-kira? Hati. Saudara tadi, hati tadi. Gitu ya. Nah, jadi kan awal ada ini kiri ya, ini futur, darah sini futur, sini kan takwa tuh, itu yang dimainkan, belok ke kiri atau belok ke kanan. Mana yang memutuskan kita kan ada otak untuk berpikir. Nah, gitu. Seperti itu takwa. Jadi permainannya di situ. Contoh lisan kita mau mengucap sesuatu. Kalau setan itu berusaha ke kiri, maka akan keluarlah sebuah kalimat yang gimana Bu dirasa? Ya kita menyinggung hati lah gitu ya, dusta, gak jujur. Nah, kalau nawa itu kilo-kilo gitu, orang tua saya dulu itu nawa itu kilo-kilo itu pada ketika kamu akan mengucapkan sesuatu, bismillah, nawa itu kilo-kilo ya, gitu pesan orang tua saya. Lisannya nawa itu kilo-kilo, bismillah, maka dia akan berkata jujur. Nah, itu pertanyaannya situ Bu. Oke, ada yang bertanya di sini tentang futur dan takwa. Kolbu itu betapa rentannya, makanya sama Allah dikasih itu tadi, kerangka itu tadi, tapi diambil oleh si setan. Paham ya? Ini ya. Oke, coba ibu-ibu bikin contoh deh. Kira-kira siapa yang mau berkenan? Bikin contoh deh. Ini
terputus, mana misalkan apa ya, pikiran kah, otak kita kah, ngipul, nah, ngipul ya, itu tadi banyak bicara, ya kan, banyak bicara ngipul supaya apa, diterima aja sih sama komunitas, diterima, akhirnya dia ngibul, lebay, nah semacam itu ya, ngibul. Tapi kalau dia itu nawaitu kilo-kilo, maka dia akan waspada, jiwa dia, jiwa mukorobahnya akan timbul. Apa itu mukorobah? Itu jiwa yang mana dia merasa diawasin oleh Allah, sehingga selalu mawas diri, akan timbul dia. Gitu. Nah ini yang sering dilupakan, mukorobah itu. Nah ya, sehingga kalau mukorobahnya main, maka dia yang bagian takwa, maka dia akan apa? Santai aja, bicara apa adanya, jujur, nggak akan pembualan. Paham sampai sini? Baik, lanjut ya. Nah ini mujahadah, perlu sekali jiwa selain mukorobah tadi merasa diawasi Allah dan kita bisa mawas diri, maka itu berjuang melawan hawa nafsu. Ya, jiwa ini dijelaskan pada Quran surat apa ini, Yusuf ya, 53. Ada cerita di belakang 53 ini, yaitu ketika beliaunya digoda oleh sang ibu angkat, itu siapa namanya, Zulaikha. Nah, gitu ya. Maka dia mengatakan, wama, ini kata beliau nih ya, kata Nabi Yusuf yang dilestarikan di sini. Wama ubarri'u nafsi, inna nafsa la'amra'atun bisu. Itu bisu, nah ini. Wah, dan tidaklah ku bebaskan nafsuku. Kenapa? Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kejahatan. Kata Nabi Yusuf seperti itu. Illa ma rahima rabbi, maka dia kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga peristiwa itu yang sangat menggentingkan bagi beliau, dan dia berjuang, akhirnya mendapat pertolongan Allah, rahmat dari Allah, dia diselamatkan. Meskipun kena fitnah juga, tapi dia ditolong oleh Allah. Nah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah bagi orang yang wa qad khaba man dassaha, mensucikan, wa qad dan sungguh, wa qad dan sungguh khaba man dassaha, yang mengotori, rugi dia. Jadi gimana caranya? Supaya kita jadi orang beruntung? Yaitu selalu bersikap apa? Mujahadah. Jadi menumbuhkan sifat mujahadah. Ini yang harus dipupuk dalam situasi apapun. Berjuang lawan hawa nafsu, berjuang melawan kemungkaran, semacam itu, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa terlaksana. Baik, ya, Asyam 9. Oke Bu, dari sini ada pertanyaan? Baik. Nah, inilah bukti. Kelihatan Bu. Coba perhatikan. Kalau Rabbani mau memperkenalkan bahwa di dalam tubuh ini adalah terdapat ayat-ayat tanda-tanda kuasa Allah. Dari atas, lam itu simbol dari otak, mata, mim, gitu. Jadi lam itu kan segini ya tulisannya ya. Tapi kalau pikiran lagi bete, lagi negatif thinking, lam itu duduknya nggak benar Bu. Jadi semacam itu ya, lam, mim, mata kita nun, itu THT ya. Jadi kalau seperti saya bilang gitu, alhamdulillah ini berarti sinyal dari Allah suatu saat yang lalu ada kesalahan, supaya dia jadi pembuku dosa, terima dengan senang hati dan istighfar. Itu yang diperkenalkan di Tibun Nabawi, di Rabbani semacam itu. Jadi nggak buru-buru kita cari obat.
dalam tubuh ini terdapat tanda-tanda kuasa Allah, dan ternyata di situ pun ada ayat-ayatnya, ada huruf hijaiknya ya, yang jadi bekerja, dia bekerja. Jadi bisa jadi ketika kita sakit secara alami dia bisa sembuh sendiri. Kalau di medis dikatakan mempunyai kekuatan autoimun. Nah, di dalam Rabbani juga ada penyembuhan sendiri. Dengan apa tadi? Menerima dengan bahagia, alhamdulillah, baru kemudian melakukan minimal 5 kali sehari itu meru'yah diri. Jadi meru'yah diri nggak harus nunggu sakit ketika sholat. Saya ulangi, tadi dalam pembukaan, kenapa kok apa bedanya Tikkun Nabawi dengan Rabbani? Kalau pengobatan Rabbani ini terapi Al-Quran yang di situ ada korelasinya dengan sholat kita, dengan ngaji kita. Ngaji pun dengan metode struktur Al-Quran. Nah, Al-Quran penyembuhan khusus itu yang berbasis 18 baris 16 halaman semacam itu, dan bernumerik, ada numeriknya. Nah, itu yang di Rabbani khusus. Makanya pagi ini judulnya adalah pengobatan Rabbani. Saya intro aja. Kalau ingin belajar itu panjang karena prosesnya panjang ya, berkenaan dengan Al-Quran. Nah, dan itu pun ketika kita melakukan dengan penuh kesabaran dan hati-hati. Karena apa? Kita berusaha menstruktur lagi ayat yang hijaiyah yang ada di tubuh kita dengan baik, dengan benar, dan hati-hati, supaya kita fitrahnya kan suci tuh. Ini yang tidak disadari, bahwa ternyata diri ini adalah Al-Quran yang berjalan sebetulnya. Tinggal aja menyadari dan kemudian melalui menghafal Al-Quran supaya benar-benar real menjadi Al-Quran berjalan. Gitu. Tapi fitrahnya seperti ini. Ini ya di Rabbani itu. Sampai di sini ketemu. Makanya kan ini ya alat vital kita itu semua titik-titik. Semua titik-titik. Jadi seperti jantung itu alif lam, itu H itu adalah ini paru-paru kita. Terus ulu hati. Nah, itu hamyah. Kenapa hamyah? Hamyah itu kan bisa alif ya, kadang dia berubah alif atau berubah hamyah. Nah, itu kalau dia berdiri tegak jadi alif. Alif itu sebelah kiri ya, kiri alif di bawah sebelah kiri, lambangnya Allah. Nah, kita tahiyat, lambangnya Allah alif. Mengapa ada di kiri? Karena tadi sodron itu mengarah futur ke kiri. Jadi intinya ini bukan filsafat ya, itu yang Al-Quran mengingatkan kita bersandar kepada Allah. Semacam ini. Karena alif di sini. Alif di sini. Boleh nanya? Boleh. Kalau menurut ilmu biologi, jantung itu di sebelah kiri, tapi hati itu di sebelah kanan. Kan titik, ini kan titik. Nomor titik, nokta. Di sebelah kiri semua, baik jantung maupun hati. Itu astagfirullahaladzim. Ini di sini sebetulnya ada gambarnya. Ulu hati. Disitulah setan tadi kan dia bilang tuh, ya akan ku ambil bagian dari hambamu ya Allah. Yo, gak apa-apa, silahkan saja. Tapi Allah meletakkannya di sini. Kata Allah, kalau selamat kamu kalau akan bersandar kepadaku. Ya, gitu ya. Hati kan tidak itu, ini nokta. Setan itu ada di nokta-nokta itu.
ya kan? Injek-injeknya di situ. Jadi kalau saya mau lihat itu ya sudah kan pegang aja, pegang organ-organnya aja. Nah, pegang, konsentrasi ke organnya. Kalau pegang gimana? Ini, pegangnya gini, seperti ini. Lambangnya kan awah tuh, ya. Jadi ini kiri ya. Awal kan di sini nih, di lengan kita. Sini, awal di sini, terus kemudian ini apa? Paru ya. Ini jantung, ini ulu hati kan. Tekan nih. Kenapa di paru-paru ya bukan di jantung ya? Yang sakit di sini. Ini karena kalau medis katakan ini apa ini? Titik sumber apa ini namanya? Jantung. Titik sumber di sini. Di sini. Ini kan titik sumber kalau medis, titik sumbernya di sini. Ya, di sini. Di paru-paru. Nah, karena kita bernafas. Ada korelasinya dengan nun, THT. Nah, setan itu bisa masuk melalui nafas kita. THT di sini nun ketemu dengan wau. Apa wau? Kerongkongan. Nah, ini kan, kayak di sini kan. Dia akan ada dua tabung di situ, ke paru-paru kita. Nah, di sini terowongan ke lambung. Nah, ini yang harus kita jaga. Maka di titik-titik ini biasanya udah dia tuh beranak pinak akhirnya kemana-mana. Itu kan sih. Telepon, siapa? Menarik ya, Bu ya. Gimana? Pada ketemu ini? Terapis ketemu ini. Ya. Ini ilmu langkah. Kan Qurannya juga hapus. Itu langkah. Carinya saya ke Bayakop nggak ketemu. Langkah. Nah, gitu ya. Itu berbaris itu. Baik. Oke. Jadi makanya onani itu haram karena nggak sopan, karena itu khusus ya. Ada huruf hijaiyahnya di situ. Ada huruf hijaiyahnya di situ. Nah, itu yang harus kita jaga. Maka hukumnya kenapa haram? Alat vitalnya hak dan mau. Nah, terus tambah lagi hamzah di atasnya. Itu simbol dari Alkitab. Ada 3 karakter. Ha, waw, dan hamzah. Hamzah itu tadi kalau tegak sedih simbolnya Allah. Ha, paru-paru. Ya kan waw, tenggorokan. Dilewati oleh makan dan minum. Paham? Jadi enak kita membacanya. Kenapa sampai halal? Kalau nggak halal, nah itu karena seperti itu menyalahi dan menginjak-injak itu tadi. Ingat, yang namanya orang suci ya diri kita sendiri. Bukan orang suci di biarawati, bukan orang suci kiai, bukan kiai, ustaz dan bukan. Jadi kita ini fitrahnya. Jadi balik ke fitrah. Ya, bisa dilanjut. Baik. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum. Ya, mau'idatu min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya wahai ayuhan nas, nah ini semua manusia, jadi bukan orang muslim, semua manusia. Ja'atkum, jika datang kepada kalian mau'idhatun, apa itu? Mau'idhat pembelajaran min rabbikum, dari Tuhan kalian. Apa pembelajaran? Wasyifa'un, jadi kalau kalian sakit jangan mengeluh, itu pembelajaran baru dari kamu. Gitu. Kalau kita misalkan suami sakit, nah ini obatnya misalkan di medis ya, ini obatnya 3 kali sehari, makanannya itu harus begini-begini. Nah, itu kan pelajaran baru. Nah, misalkan kita belajar nggak boleh makan ini, kan pelajaran baru. Kenapa saya nggak boleh makan itu? Nah, gitu ya. Itu kalau medis. Jadi jadikanlah masalah itu intinya, apapun, tidak hanya sakit, masalah itu jadi suatu pembelajaran.
Kalau nggak ngerti ya tanyakan sama Allah, karena itu kan datangnya dari Allah. Balik lagi, tak angkat lagi ke sana. Ya Allah itu tuh birobbikum wasifaun lima fis sudur. Nah itu penyakit dada. Jadi penyakit dada ini bukan penyakit ampek toh, bukan penyakit batuk saja, enggak, semua penyakit. Karena apa? Sumber stres di situ. Pelajaran yang lalu, stres itu adalah sumber penyakit, bisa fisik dan psikis. Nah itu penyakit sudah. Wahudal warahmatul lil mu'minin. Atau hal itu bisa menjadi rahmat, petunjuk bagimu. Kalau apa? Kalau mau belajar, kalau mau dikaji. Jadi masalah itu nggak hanya direnungin, dipikir-pikir, dikonsultasikan ke ahlinya, solusi kayak apa, enggak, kita pelajari supaya jadi rahmat. Supaya jadi rahmat. Jadi sekarang mulai paham ya, kalau minggu yang lalu masalah itu bisa turn over, dioper 180 derajat menjadi rahmat, bukan menjadi neraka. Bisa jadi surga loh masalah. Contoh orang terlibat hutang misalnya. Kalau nggak ini stres loh, aduh utang, tutup lubang ganti lubang, nah, sampai hal-hal haram pun jadi. Nah, ini karena apa? Dia tidak mampu menjadikan itu rahmat. Semacam itu. Ini contoh. Sampai di sini ayat ini gimana pun? Ya, bisa lanjut kita? Ini ayat surah ayat berapa? Surat ayat 10. Apa itu 10? Yunus? Yunus. 5. Jadi Nabi Yunus itu waktu beliau melarikan diri kan sakit hatinya dia, buah-buahan gitu. Siapa yang disakitin? Orang-orang apa itu? Jamaahnya. Orang-orang itu nggak baik-baik. Padahal mereka dalam proses sebetulnya kalau sampai. Begitu dia itu melarikan diri, singkat cerita sampai ditelan, begitu di dalam, ya Allah, betul, maafkan saya salah. Saya salah Allah, saya salah. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Saya salah Allah, maafkan saya. Itu cara beliau turn over suatu kesalahan menjadi rahmat. Akhirnya 40 hari kemudian beliau diselamatkan dan ditolong oleh orang-orang yang ada di kapal itu. Ternyata orang-orang di kapal itu kan tertarik dengan cara beliau berkomunikasi, kok baik membuat mereka sadar. Intinya kan juga ada ya versi semacam itu. Dan juga ada setelah itu dia baru tahu ternyata umatnya juga yang dulu sudah baik. Baik ya, oke, sekarang cerita. Nah ini, jadi sekali lagi, kalau kita memandang sesuatu gemes-gemes, anak kecil kan takut kita itu kan lucu, gemes gitu, kata lucu dengan hati yang ramai, ini bahaya. Ini bisa ditimpalin dengan tetangga sebelah ini, tetangga sebelah ini sini ya, makhluk sebelah ini ya. Itu apa? Hati yang kasar. Logika kita main kan di sini bahwa memang benar kalau ini kosong, pikiran mana-mana, otomatis. Gitu. Ya. Nah, sakitlah dia kena air. Ya, ini bahayanya penyakit air. Ini buktinya pada hadis riwayat Muslim. Wa fi nadli ila syai'in ala gholati wastahsani wahia, itu wahia, maaf bukan wahia, yaitu adalah apa yang maksud? Ain adalah pandangan, memandang ilah kepada sesuatu ya, yang dengan rasa kagum ya, wal hasad, tapi wal tambah ya dengan hasad, iri dengki atas pandangan itu ya, min ghairi zikrullah,
Tanpa ghair itu tanpa, ya ghaira itu bisa yang lainnya tanpa menghadirkan Allah. Lupa dia, lupa Allah. Jadi kan ternyata adzan aja diingatin setiap detik. Alam, ya, alam waktu diingetin dengan adzan setiap detik. Diri ini alam di dalamnya. Tanpa Allah, nothing kayak kita. Ya, nothing. Oh, ya. Nah, ada kisah dari Imam Al-Qurtubi, yaitu suatu saat Rasulullah itu ketemu orang laki-laki gitu. Laki-lakinya tuh pandangnya begini. Rasulullah itu langsung bersyair ini. Ya, sungguh kamu itu menganggapmu sebagai Tuhan loh. Sedangkan aku menyangka engkau adalah Tuhan bagi orang yang diberi kekuatan sihir. Langsung dituding sama kencing, oh gila lu, langsung bilang gitu dia. Gitu. Latar belakangnya orang Arab ini, orang Badui ini ya, kamu gitu ya. Dia memang cari ilmu-ilmu yang tidak jelas gitu. Kurang lebih 3 hari lah ceritanya. Dia semedi tidak makan. Nah, setelah itu keluar ada khalifah jalan dengan membawa unta dan ini kambing kibasnya gitu. Bagusnya dia hanya katakan apil. Dia mengakui apil. Kibasnya itu, untanya itu. Beberapa langkah meter kemudian jatuh kepleset, matilah. Ketahuan tuh orang kan ikut, namanya kabilah, ikut ketahuan dengan ini Quraisy ya, yang musuhnya itu kan yang memusuhi Rasulullah nggak punya, dia tidak memusuhi siapapun tapi dimusuhi. Langsung orang itu sakti betul ya, dan itu kamu butuh apa, asalkan kamu bisa membunuh itu. Hebat kamu ya, membunuh binatang itu tanpa apapun ya, dan kamu bisa gitu. Senang dia, oh iya ya, jadi makanya dikatakan bahwa aku nyangka engkaulah Tuhan bagi orang yang diberi kekuatan. Tapi karena Rasul dijaga oleh Allah, nggak mempan, karena nggak mempan, nggak apa, ketika bersair gitu dikatakan gila lalu gitu ya. Wa iyakadul ladina kafaru la yudrikuna bi absarihim wa in sesungguhnya yakadul ladzi yaitu hampir alladzi orang-orang yang kafir orang-orang yang kafir itu menggelincirkan kamu melalui pandangan. Jadi ketika orang itu melirik semacam itu supaya Rasulullah ini turunlah ayat ini, dibisikin sama sudah terjaga. Malah dibilangin gila tuh, Masya Allah ya, kasihan Rasulullah. Ini di Al-Qalam dijelaskan. Gimana? Boleh nanya? Boleh. Itu yang suka, yang dimaksud di belakang kita itu korin kita ya. Kalau saya nggak salah ingat kan Nabi Muhammad pun punya korin, tetapi Nabi Muhammad berhasil mengislamkan korinnya sehingga tidak mempengaruhi untuk menjadi istilahnya berbuat jahat atau apa namanya istilahnya ya tidak bisa membisikkan yang jahat-jahat gitu. Apa kita nggak bisa mengislamkan korin kita? Bisa, ada energi tertentu untuk itu. Dan juga ngapain nggak ribut-ribut, saya aja nggak mau urusan dengan dia, nggak mau, jangan sampai urusan sama dia, abaikan aja, kecil dia kalau dia abaikan. Kalau kasih hati ngapain, nggak ada urusan itu, nggak ada urusan. Yang kalinya satu temannya berjibun mau hadapan dengan mereka yang macam-macam, cari kerjaan deh, itu salah aja sih. Enggak, maksudnya kan Nabi Muhammad sudah memberi contoh diislamkan korinnya. Iya. Apa kita tidak
tidak boleh mencontohnya gitu loh. Boleh kalau misalkan kepaksa. Nah, ada yang minta dulu waktu saya dinas, sebelum saya jadi kepala sekolah alia, itu saya jadi guru bahasa Inggris di SPPN. SPPN itu sekolah pertanian negeri ya, dan itu ada asramanya. Kebetulan di asrama itu ada murid saya, ini dia nonis juga Chinese. Nah itu dia dapat di kamar itu udah nggak mau, kesurupan terus. Kenapa? Karena jinnya yang di situ tahu dia punya kalung nih, ilmunya dari taring babi itu memang ini ya. Jadi itu memang karena orang Dayak ya, itu jimat-jimatnya itu. Dia ngotot, ya ngotot. Anak ini bu, anak ini benar nyata ayah deket sama saya, jadi dia tidur di kamar saya waktu saya jadi ibu asrama. Nah semacam itu. Kalau kemanapun tanpa saya, berapa meter tanpa saya, nah, karena diprotes. Maunya dia Islam, Nah, anak-anak sudah tukar kamar nggak mau ya, karena itu sudah ketahuan gitu. Akhirnya kita orang tua datang, sampai didatang cerita sampai tetua Dayaknya itu, tetua itu orang yang dituakan itu datang itu ya kasih apa gitu. Lama saya di situ, sembuhlah dia, pulang berapa langkah kambuh lagi. Nah semacam itu, akhirnya dia balik lagi, mohon maaf ini mintanya memang muslim, memang gitu. Loh, ya di muslim kan dong bunda, katanya gitu. Ini sudah dia maunya sih ini tadi disamkan, nggak boleh, langsung dia akan bawa pulang semacam itu. Ya, saya cuek-cuek aja, saya cuekin aja. Cuek-cuek aja, artinya menghadapi itu cuekin aja, udah cuek-cuekin. Nah, awalnya sih kita berperang ya, kayak apa-apa. Makanya kalau misalkan merasa apa, jangan dibesar-besarin deh. Oh, ada di situ ada ngapain gitu. Saya nggak mau gitu. Mohon maaf, sudah di ini ya, hijabnya sudah di ini ya, saya kasih tablet gitu, sudah nggak mau lihat. Tapi kalau saya tampak, saya cuekin. Saya nggak mau kepo, nggak mau. Tapi ada orang yang kepo. Misalkan ada rumah baru gitu ya, ada kayak saya biasa gitu. Jangan, sudah nggak usah gitu. Misalkan ada orang yang kesurupan juga, jangan terkejut. Aduh, kesurupan ya, takut. Nah, jadi gede. Bisa aja. Nah untuk selamat itu dianjurkan untuk baca doa, banyak doa. Ini hanya contoh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, boleh. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli, ya, min kulli syaiton wa hammatin min kulli ainin la'ammati. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan juga wahammatin, dan binatang apa beracun. Nah, gitu ya. Wabingkuli, dan setiap kul itu setiap ya, setiap ain. Ain ini kan gaib ya. Kita nggak tahu bentuknya. Kalau binatang beracun kita tahu lah ya. Tapi kalau ini bisa diindra, maka berdoa aja. Tapi nggak boleh was-was dilirik orang, jangan-jangan dia itu nyebarin air. Itu justru malah jadi undang-undang namanya, ngapain mengundang gitu. Cari kerjaan aja, capek deh gitu. Kalau saya ya tapi kalau mau undang silakan. Selain ini berdoa juga 3 pagi, ruqyah mandiri gitu ya, doa sebelum tidur. Sudah kan kita lakukan? Bangun tidur gimana coba? Sudah kan? Bangun tidur. Ini temanku alhamdulillah. Kalau misalkan saya tuh dulu ngajarin anak angkat saya waktu kecil nyanyi gitu ya. Saya langsung nyanyi, alhamdulillah, alhamdulillah, hilali, ahyana, ba'dama wa ilaihi nusur. Ayo bangun.
minimal baca doa itu, atau enggak alhamdulillah langsung duduk sapa ini diri Bu, sebelum kaki turun ke lantai sapa diri, sapa diri assalamualaikum dan seterusnya, bacain al-fatihah, lalu mohon supaya dapat cinta kasih Allah, sapa Rasulullah dan Al-Quran, selamat dan sebagainya. Ya, jangan terima, cuma reminder. Selain itu, doakan yang baik-baik, doa terbaik pada orang lain, siapapun dia, terutama orang yang nyakitin hati. Why? Mengapa kira-kira? Mengapa Bu? Kira-kira? Karena kembali ke kita doanya. Kita ambil energi positif baik ke kita, energi positif kita ambil. Jadi sebaliknya, kalau misalkan kita mendoakan syukur belum kapok, suatu saat kita akan rasain itu bilang pingpong dalam kehidupan itu ada. Ketika kita ngomongin syukur ke dia kapok, nah gitu, itu energi negatifnya dia belum kita impor. Ainnya dia kita undang. Jadi ain itu sebetulnya bukan hanya mata, tapi mata hati Bu, tajam lebih. Orang buta aja bisa, ya hanya mengabarin aja. Oh ini suaranya Dea ini, oh dia itu kayak gini. Padahal nggak kamu Dea, tapi begitu dia sakit hati dan mau celakain dia bisa. Nggak perlu, cuma dengar suara aja, ini dia. Gitu deh. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya ketika kita itu mendolimi seseorang, saat itulah kita mengambil ainnya dia, negatifnya dia, import. Jangan meratapi kebahagiaan orang lain. Jadi kita nggak perlu adem panas sekarang kalau orang lagi kaya, tetangga kita beli mobil baru. Gitu ya, kenapa? Delete ya. Ketika kita bersikap positif, maka kita akan mendelete ya sikap-sikap hasad kita, dirontokin sama Allah. Saat itu kita ru'yah diri sebetulnya. Jadi ru'yah itu gak hanya ini, dengan rasa, dengan ini ya, merasa kolbun kita yang baik, itu ru'yah itu. Logikanya begini, gimana kita bisa membuat kolbu kita ini positif? Karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal positif, ya toh? Dan kita tidak lepas dari Allah. Ini yang namanya turn over, Bu. Turn over. Skemanya ini gimana? Bisa diterima? Ya, lanjut sekarang. Nah, ini ada hadis, ya, hadis Bukhari Muslim, yang mana intinya adalah saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada ketika idastaka itu ketika Rasulullah merasa nggak enak badan, ada rasa, karena itu bisa artinya ada ketika. Mohon maaf Bu, kita ini kan bukan ini kelas majelis taklim, tapi kita majelis ilmu, jadi kita sambil belajar. Harapan saya dengan sedikit-sedikit ini, ketika Ibu mengaji paling tidak bisa membayangkan, oh artinya ini, aplikasinya gitu. Atau kita sedang sholat, ketemu kata huwa, ketemu apa ketika baca, oh ini dan sebagainya, ya, alladzi, orang-orang yang, maksud saya seperti itu, memperkenalkan. Karena idastaka yaqra'u ala nafsi bil mu'awwidzatain. Ya, apa itu? Kalimat apa? Mu'awwidzatain. Kalimat apa? Bukan. Kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Rasulullah membaca itu, perlindungan itu. Kemudian beliau tiupkan. Ya, jika katanya ini Bunda Aisyah, falam mastadda wajau untuk, nah falama, dan ketika ternyata sakitnya itu bertambah, aku membacakan juga alaihi untuknya, wamsahu biyadihi,
roja'a barokatiha, dengan harapan untuk mendapatkan rahmat. Jadi sama dibacain, kemudian ditiupkan dan diusap semacam itu. Nah, nih ya, intinya di hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa mandiri seperti yang Rasulullah katakan, atau kita bisa melakukan untuk orang lain, saudara kita, anak kita, dan suami kita, atau siapapun. Oke, baik. Nah, sebelum ke bagian B gimana, Bu? Ada pertanyaan? Baik ya. Sekarang yang bagian B, kan bukankah Quran tadi ada apa? Asyifa sama rahmat. Ya, sekarang Al-Quran itu adalah rahmat. Ya, jadi kita kehidupan sekarang, bukan ke dalam tadi kan diri ya. Jadi sekarang ke kehidupan nyata. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami, mana kami? Ka. Nah, kata itu kamu. Ka itu kamu biasanya menuju kepada Rasulullah. Nah, kami. Nah, itu ya. Wa ma arsalnaka, sal itu turunkan. Dan apa-apa yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kamu Muhammad, illa rahmatan lil alamin. Apapun ma itu apa-apa ya. Ya, apa-apa yang kami turunkan kepadamu, kecuali hanyalah rahmat alamin bagi siapapun, ya, seluruh manusia dan alam semesta. Sudah gitu. Coba kita lihat rahmat bagi orang mukmin. Allah beri petunjuk jalan yang benar dan memasukkan ke surga dengan iman dan amalan yang baik. Setuju nggak? Al-Quran yang mengatakan ya, bahwa dengan iman dan amalan yang baik. Bagaimana iman kita nih? Dipupuk dengan apa? Menjalankannya dengan rukun Islam, ya kan? Nah, iman modalnya apa tadi? Rukun iman, ya kan? Modalnya rukun iman, ya kan? Dengan iman modalnya itu. Apakah cukup dengan itu? Rukun iman dan rukun Islam? Belum, ya. Dan amalan yang baik. Paham maksud saya? Jadi Allah akan memasukkan semuanya hambanya, ya, muslim, nah itu ya, ke surganya dengan catatan ini, iman dan amalan yang baik. Modal iman tadi adalah rukun iman, cara melakukannya adalah aplikasinya adalah dengan rukun Islam. Baik, ya. Apakah itu aja? Katanya Bu Yuni tadi belum. Yang mana ada amalan yang baik tuh? Ya, baik. Nah, bagaimana katanya rahmat untuk manusia seluruh alam? Kalau untuk orang yang kafir, Allah menangguhkan bencana yang menimpa mereka seperti umat terdahulu karena apa? Mengingkarinya. Seperti itu. Nah, ini umat terdahulu. Contoh, sekarang kan lagi LGBT itu sama Indonesia juga sudah belum ya? Sudah ini ya mengakui. Sudah valid. Padahal kenapa sih kita nggak belajar di Al-Quran ada surat Lut itu ya? Nah, jadi sejarah Nabi Lut. Nah, kenapa nggak belajar? Kan itu sampai dibalik itu. Iya kan? Sampai sekarang di ini kan. Kenapa gitu? Karena banyak duitnya. Karena itu diduitin tuh. Jadi yang transgender terus operasi dan sebagainya jangan dikira itu duitnya sendiri, dia dapat dana, suntikan dana. Itu suntikan dana dari luar. Dia ada komunitas. Kenapa? Itulah penjajah yang mana untuk akan menghancurkan Islam. Semacam itu. Nih ya. Nah, makanya ya seperti almarhum George itu Umi itu. Nah, itu ya. Itu kenapa aku sampai ujung-ujungnya dia bingung laki apa perempuan ya. Kan gitu, kasihan ini. Ya sampai lurah bilang aku tahu gitu, tapi
Aku tahu itu. Tapi aku anu lah, enak. Nah, lepas itu intinya gitu. Main-main dia. Karena menikmati dulu hidup sekali. Nah, amalan baik yang bagaimana? Amalan baik yang bagaimana nih? Coba kita lihat suratnya. Ya, ini surat apa ini? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, udkhulu, masuklah, fis-silmi, ke dalam Islam, kafah, secara kafah, totalitas. Surat ini banyak yang salah paham, Bu. Karena dia kira ini hanya khusus nonis supaya dia masuk Islam. Enggak. Untuk semua kita, terutama. Karena apa? Secara semua totalitas. Yang tadi Bu Yuni katakan bahwa nggak hanya cukup ibadah nafsu, rukun modal kita hanya rukun iman dan rukun Islam. Jadi kalau sudah haji rukun Islam ya selesai dan enak betul. Enggak. Tapi dalam kehidupan ini, amalan ini ternyata di sini. Nah, tetapi khutuwatis syaitan. Wala, ada wala, wa dan tidaklah, itu bisa tidak ya. Di sini artinya tidak. Wala tattabi'u, jangan kau ikuti. Siapa yang diikuti? Khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Langkah-langkah. Khutuwatis langkah syaitan. Setan itu apa aja yang serem-serem? Enggak, ada. Sekarang itu coba. Nah, Netanyahu itu manusia bukan ya? Manusia bukan Netanyahu. Kenapa nggak Netanyahu? Itu manusia jadi-jadian. Dia punya anak kecil dibunuh dan sebagainya di Gaza itu ya. Nah itu manusia. Apakah hanya dia aja? Banyak di sekitar kita. Ya. Itu Allah sudah memperingatkan. Kenapa? Siapa dia itu? Bukan non muslim aja, yang muslim ada. Setuju kan ya? Nah, sesungguhnya kata Allah, innahu, sesungguhnya dia lakum, bagi kalian, aduhum mubin, musuh yang nyata. Ya, baik. Kita lihat sekarang tafsir Wajiz Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah, yaitu melaksanakan Islam secara keseluruhan, totalitas. Akidah dan syariah Islam tidak boleh dipisah, tidak boleh setengah-setengah, dan janganlah kamu ikuti langkah setan kalau kamu setengah-setengah. Harus totalitas macam ini. Jadi bukan saya ngomong, ini yang bicara Al-Quran. Gimana Bu kalau Al-Quran semacam ini? Bisa terima nggak dengan kafah? Bisa ya. Yakin? Pasti, karena ini perintah dari Allah. Kira-kira kalau kita tidak bisa melakukan sepenuhnya, apa konsekuensinya? Apa Bu konsekuensinya? Diuji lebih berat. Dalam? Diuji lebih berat. Ya, intinya bahwa kita ada kesalahan sama Allah. Iya kan? Berarti kita ini umatnya Rasulullah enggak ya? Kalau umatnya Rasulullah, kata Allah, kata Rasulullah, jika engkau menyayangiku, ikuti aku. Kan gitu. Risalah ini yang menurunkan, yang mengajarkan kepada kita adalah Rasulullah yang diajarkan oleh malaikat, Jibril, dan itu dari Allah. Berarti nggak kita ini cuma separuh aja. Tolong itu diperhitungkan. Karena apa? Kenyataannya ini nanti kita lihat. Jadi apakah syariat Islam sudah dilaksanakan? Jawabnya sudah belum? Belajar. Hah? Belajar kan? Belajar, jangan belajar. Ini jawabnya sudah apa belum? Iya apa tidak? Jawabnya ya itu, bukan belajar.
Iya, iya sudah apa ya belum? Sudah. Sudah. Tuh, coba kita cek ya. Nah, Ibu, ada 3 dimensi syariat Islam. Dimensi pertama, jadi Islam itu mengatur vertikal kepada Allah. Ini horizontal ya, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dan yang ketiga apa? Diri sendiri. Ini yang orang lupa. Orang yang lupa dengan diri sendiri. Tapi di pelajaran anak-anak kita apa? Hubungan dengan Allah, dengan sesama, dan alam makhluk dan alam semesta. Diri sendiri gimana? Diabaikan. Padahal syariat yang benar diri sendiri. Kok bisa begitu? Tercampur Bu, sekuler. Dan lagi ditanamkan di negeri. Ya, ini Al-Quran ya, bukan saya ya. Hubungan dengan Allah itu akidah, ibadah, apa itu ya. Dimensi yang ketiga, hubungan dengan diri sendiri itu apa? Itu makan, minum, pakaian, akhlak. Ini isinya dengan diri sendiri. Sudah kita lakukan, akhlak kita gimana? Pakaian kita gimana? Nah, makan minum kita sudah ini ya, sudah toharohnya sudah aman dari ini, aman belum dari ini ya halal haram. Awas yang senang coklat, hati-hati. Awas yang suka brownies, ces-cesnya itu. Rasa ces-cesnya itu biasanya dari Rumeyer. Nah itu haram. Ya kan? Jadi yang hobi bikin ini bahan-bahan kita koreksi lagi, karena itu adalah tanggung jawab kita. Ya ini ya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan yang lain apa saja. Nah, sistem pemerintahan kita bagaimana kan dengan orang lain, ya muamalah, ya di dunia ekonomi kita, sosialisasi kita, nah hukum-hukum, pendidikan kita, kesehatan, hubungan dengan luar negeri bagaimana, ya bebas aktif misalkan. Tapi kalau kita tunduk aja dengan orang-orang apa tadi itu non muslim, ya sama aja mepet, nggak punya pendirian, nggak itu dikoreksi lagi. Ya. Baik, apakah diamalkan seluruhnya belum? Ternyata belum, kata Mbak Dia tadi sudah katanya ya. Coba ya, dimensi yang pertama. Nah, ini sudah kita lakukan, tapi ada juga yang belum. Umat ya, kita bicara umat bukan diri kita. Kalau kita alhamdulillah sudah. Nah, survei menunjukkan bahwa ternyata ada yang belum. Ini ibadah, ada yang sholatnya cuma Jumatan toh, ada yang setahun sekali, ada yang masih ya tengtopan dan sebagainya. Muslim. Baik, semacam itu adalah dimensi 1, masih ada yang belum. Dimensi 2 gimana? Sebagian juga sudah sebagian. Dan ini yang ketiga nih gimana nih? Ternyata survei menunjukkan gimana? Diamalkankah? Tidak dapat. Kenapa? Tidak dapat. Padahal ini hukumnya wajib. Benar Bu Lili bilang wajib hukumnya. Tidak dapat karena apa Bu? Sistem. Kita bukan itu. Kita bukan negara Islam. Apakah kita selamat? Sama enggak? Di hadapan Allah, loh. Enggak, karena hukumnya apa? Wajib. Nah ini harus kita istighfar ya Bu ya. Kita mohon ampun, kita mohon ya Allah, semoga para pemimpin ini sadar. Ya. Mengapa enggak bisa? Nah, kalau nggak bisa, coba kita lihat. Karena ini survei, faktanya gimana nih? Coba. Nah, saya pernah menemukan kalimat ini. Beragama itu yang biasa-biasa aja dong. Biasa gimana? Ya, yang nggak sholat itu kah biasa? Yang nggak ngaji kah biasa? Ya gitu ya. Kalau kerja
kerja itu yang kerja, jangan bawa agama. Itu kan sering. Saya pernah gitu kan. Hanya saya itu sebagai sekretaris di rumah itu Pak. Ibu-ibu bukan RT apa Jasa Wisma, saya sekretarisnya. Kita itu potongan arisan dipotong. Saya bilang, maaf, jangan motong. Loh, kan wajib. Loh, wajib itu sholat, ngaji. Saya bilang gitu. Ya apa sih wong iki, katanya gitu. Kan sudah ada pengumuman sama Bu RT. Iya Bu. Nah, gimana kas kita, katanya gitu. Sedekahlah. Sama-sama keluar uang 5.000. Kalau niatnya sedekah, ibu dapat pahala. Kalau dipotong, itu mengandung riba. Saya bilang gitu. Uangnya orang, haknya dia loh. Potong-potong. Memangnya apa itu? Jadi lengkar kita. Usah ada Bu Haji nyeletuk. Bun, jadi gitu kan. Jangan bawa agama deh. Kita bukan di masjid, kita lagi arisan. Itu kenyataan. Saya bilang, yang penting saya sampaikan. Oh, ya, hidup itu pilihan. Hidup pilihan. Pilihanmu gimana? Itu yang akan ini kan sama Allah. Yang akan hisab. Mengapa begitu? Karena di kehidupan nyata faktanya sekuler ini turut campur. Ya. Ini sehingga membuat kita itu salah kaprah dalam mengartikan Islam yang kafah, yang benar itu kayak apa. Salah kaprah. Karena sekulerisme ini, ya, kehidupan jadi remang-remang. Beberapa bulan yang lalu kan itu ada Indonesia gelap, ya, itu kan seliweran ya di medsos. Kenapa kok gelap? Ya, was, megah, capek di Indonesia, mending keluar, kerja enak, kaya, duit akeh. Ya, namanya waktu itu kan kita bahas ini. Ya nggak nyalahin, karena apa? Sekulerisme. Orang nggak mampu, pikirannya hanya duit aja, duit dan duit gitu. Miris, hati. Ini nyata kan kehidupan yang kita rasakan, tahu? Nah, miris gimana? Coba survei pasar. Gimana pertumbuhan ekonomi? Stabil nggak? Enggak, lombok ada yang turun. Iya kan? Itu. Saya dulu sampai sekarang itu pakai sambal sasetan kalau naik. Kenapa? Ya tahu sih itu ada pengawetnya. Suka sambal, lombok maklum mahal. Kemudian saya beli ayam yang murah. Itu kalau saya. Ya ambil kan. Itu karena ekonomi. Nah, gimana dengan kebutuhan pokok? Nah, iya, ditimbun kapan hari itu ya. Nah, ala saya disalahin tukang kebunnya, kalau apa sawitnya. Terus tukang kebunnya bilang, iya ternyata duitnya buruk, kita impor, ketipu, kok bisa? Nah, saling menyalahkan, kambing hitam, sudah. Ya toh, karena sistem. UMKM gimana Bu Bit? Tuh gedung kita dibikinin pemerintah, kosong, MMC. Iya kan? Karena nggak ada duit di sana. Ini sekolah gimana? Sekolah Islam. Langsung aja kita sebut min satu, mahalnya minta ampun. Satu, mahalnya Masya Allah. Ya, seperti itu. Industri Indonesia itu loh pintar, punya loh ahli membuat pesawat, tapi tetap aja pakai pesawat orang lain, negara lain. Habibie, sampai Habibie nggak punya generasi itu, kenapa? Nah, sistem sekali lagi. Pengobatan gimana coba? BPJS. Saya BPJS butuh pasak, karena coba dari dulu. Ketika saya waktu dinas. Tapi ternyata ada ribanya juga. Tapi gimana kalau gitu? Kayak gitu gimana? Kepaksa. Iya kan? Pemerintah sekarang susah cari kerjaan, kepinginnya enak ya aman kalau PNS. Tapi PNS juga. Saya seperti saya. Aduh, Masya Allah. Nah ini capek deh, berat hidup kita ini ya, stres. Jadi
orang stres itu karena ini kehidupan ini ya, dan dipaksain. Sebetulnya di Islam kita wanita itu bahagia ratu, tapi kita harus kerja. Kalau nggak gitu gimana? Nah itu ya, ini ya, why, mengapa kok semuanya itu kita rasakan, sampai kapan nih, why kok bisa ya hidup kayak gini ya, karena ini sekuler sistemnya, bukan syariah yang dipakai, ya kan? Kehidupan dipisah dengan agama. Coba tengok tuh pelajaran agama di anak-anak kita di SD terutama juga bisa dilihat, ya kan? Yang saya temukan tadi itu hubungan 3 dimensi dengan Allah, diri kita nggak ada. Makanya sekarang itu betapa egoisnya anak itu kan hakku, kamu nggak usah bercampur. Sehingga yang namanya orang itu sampai halal, karena itu kan untuk kepuasanku, diriku sendiri bahagia aku kok, dilarang-larang itu kan tanganku sendiri, alat-alatku dewek, kan nggak semua orang sampai segitu loh pola pikir. Kenapa ini? Kenapa ini? Karena itu tadi yang namanya bukan dengan diri sendiri nggak ada dihapus. Bahaya ya ini, apalagi ekonomi kapitalis itu gimana? Semuanya itu adalah untung rugi karena materi. Kan gitu semuanya, money, time is money, sampai waktu loh money, sampai sholat itu kalah dengan money. Coba di depan saya itu kalau lewat kemudian ada itu yang tukang hibur-hibur itu nyanyi-nyanyi itu berhenti-berhenti itu depan masjid azan ya, nggak, tetap aja bentar. Kok ya herannya orang masjid nggak ngusir loh ya, atau nggak ngusir diingetin dong, azan nih berhenti sebentar, sholat dong, nggak terus 24 jam. Kasihan mereka seperti itu. Kenapa? Pikirannya uang. Iya loh, kalau seandainya bukan sekuler dia sadar, ya Allah ya kasih hidup. Jadi wajarlah hidup seperti ini. Nah, kita tertindas. Jadi bahagia kita itu semua. Jangan dikira rumah besar, kredit. Jangan dikira itu mobil baru, racingan. Ya kan, ternyata di ini kan, dan seterusnya. Saya dulu gitu soalnya. Justru yang namanya kredit itu banyak digunakan, banyak. Dijual. Iya. Surat. Operasi ngontani. Wajib ambil. Kan? Dan PNS. ke kita. Kan gitu sudah. Kayaknya di situ. Habis semua bu. Habis semua. Terus menjalani kehidupan kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal aturan yang dibikin oleh Allah itu bentuk kasih sayang Allah. Kok ditolak loh? Ini buktinya. Nah, kita buktikan ya. Jadi nggak kaleng-kaleng kalimat itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, qul, katakanlah, in kuntum jika kalian, kuntum ya kalian semua, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku ini siapa? Rasulullah. Ya, kata Rasulullah. Kul, katakanlah Allah menyuruh, katakanlah Muhammad. Itu kul, katakanlah Muhammad. Jika kalian semua mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, kata Allah gitu. Rasulullah di sini bilang gitu. Maka tuhibbunallah, Allah akan mencintai kalian otomatis, karena ini apa? Sebanding lurus. Jadi kalau sayang sama Allah, sayang sama Rasul, nanti sama Allah. Buktinya apa? Ikutin apa yang diajarkan Rasulullah. Dan itu diikutinya tidak hanya sunnahnya, tapi juga aturan-aturan semua yang diajarkan
oleh Rasulullah, dan Rasulullah diajari oleh malaikat. Itu bukan Rasulullah yang bikin aturan. Nah, malaikat menurunkan dari Allah, jadi aturan dari Allah. Lakum dinukum wallahu ghafurur rahim. Bagi kalian lakum dunubikum, ya Allah akan ampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Intinya, jadi kalau kita sudah terlibat urusan riba, segera bangkit, sadari, ya, doyo kok ini, ojo nolong sombong, jangan nolong sombong. Sudah sadari aku salah, sudah saya dapat musibah, kata ustazah saya, lepas saja deh. Lepas di mana? Itu perhiasan dari tanah suci itu, emasnya bagus ustazah. Nggak taunya, malam nih singkat cerita, saya kalau nangis lihat HP, ada undangan dari PHR, nggak tahu dari sana dapat sel-selan bener, dan itu besok. Langsung saya telepon itu, waktu itu Bu Budi saya telepon, Bu, saya dapat undangan, saya bisa ikut, tolong didaftar, terlambat kah? Oh enggak, silakan datang aja rumah saya besok ya. Datang ya, saya menghadap ustadznya, Ustadz, saya gini, apa saja deh? Kok sama? Karena saya menilai beliau itu seorang guru, kok sama dengan ustadzah saya? Maka saya turut berapa totalnya? 27 juta loh. Saya cari utangan itu ke saudaraku itu nggak dapet Bu. Singkat cerita, oke ya, baik. Saya lepas. Kata ya Ustadz, kalau itu di apa namanya? Kalau dilelang, pesennya hasil jualnya berapa itu syah, ambil aja, dah masuk lelang. Bismillah, wes aku nggak emana-emana, insya Allah saya bisa ke tanah suci lagi, saya bayar, saya insya Allah, Bismillah. Sudah saya nurut, saya tawaduk sama guru, saya hormat saya guru, saya lakukan. 2 guru saya ini berarti saya ikuti. Oke, ternyata segitu bener laku, berapa minggu gitu ya laku. Untungnya 3.500.000 itu sudah. Kata ustazah saya, ustazah ini katanya halal, aku ambil deh. Saya masih nangis, saya cengeng. Ustazah berarti dihargain cuma 3,5 juta, 27 berapa? Jangan dipandang deh. Kita ambil hikmah. Sama Ustadz juga saya telepon, gini deh. Langsung Ustadz saya bilang, alhamdulillah ternyata ini Bunda nurut ya, saya tawaduk sama-sama. Ya, baik, singkat cerita. Tahu apa Bu? Tiba-tiba setelah itu berapa bulan gitu, adik saya itu dia langsung transfer 30 juta uang cuma-cuma. Saya kaget. Saya telepon beliau, gak keliru dah. Enggak, bagi-bagi rezeki. Terus sakarmu ya apa? Merdeka ya, merdeka. Terus serah, saya pakai komputer di rumah. Ini tahu pernah ke rumah saya. Betul. Dan itu pembangunan sekarang itu totalnya berapa? 60 juta. Belum selesai. Karena apa? Gak tahu, sudah rezeki dari Allah yang 30 plus itu kemana? Tahu. Jujur Bu, saya sudah guru masih kecil itu sampai rumah 60 juta perbaikan. Gak nonton. Padahal beberapa bulan sebelumnya cari utangan susah, ke adikku tolong, malah marah-marah, kamu songkur ini. Udah putus asa lagi syukur-syukur. Itu ya ini. Jadi jika ingin hidup sehat sejahtera, intinya adalah ikutin Rasulullah seutuhnya. Kalau cerita saya sudah mengalami. Karena apa? Nggak nurut. Nggak nurut apa kata Al-Quran. Ayat yang mulia ini menilai setiap orang yang mengaku dirinya cinta Allah, sedangkan sepak terjangnya bukan pada jalan yang telah dirintis oleh Nabi, sesungguhnya ia dusta. Coba perhatikan, Bunda, coba perhatikan ini ya, kalimatnya. Jadi sepak terjang,
yang tidak mengikuti contoh Rasulullah berarti itu dusta. Mau dikatakan kita pendusta? Saya ngaku waktu itu sudah saya ngalah, langsung tobat. Dapat hadiah dari Allah cuma melalui adik saya 30 juta plus 30 tidak tahu dari mana. Saya heran betul kalau dihitung itu tidak cukup. Oke, baik ya. Ada pertanyaan? Kalau naik lagi ya, ingatkan lalui lisan. Kalau enggak dengan tangan, tangannya bukan memukul tapi kuasa. Kalau kamu punya kuasa, lakukan perubahan. Kalau lisan, sampaikan. Tadi begini gimana nih? Udah aturannya, sampaikan. Seperti saya menyampaikan, ditolak urusanmu, saya katakan, saya sampaikan, saya bilang gitu. Ini masalahnya haram dan halal, dosa dan pahala. Bagi saya haram, saya nggak mau. Saya undur diri untuk itu. Mohon maaf, saya dipaksakan hak saya. Saya minimalisir, jadi saya pakai tunai. Saya nggak pakai itu, saya lebih baik. Nggak, saya cerita tadi. Kita menggunakan itu, bank saya mandiri itu ya, BRI dan juga 3 Mama Malat. Nah, itu kita kepaksa. Di Islam itu nggak ada bu, yang namanya pajak. Setiap tahun kita bayar PPP kan, ya kan, pajak rumah kita bayar. Nah, kepaksa. Kalau enggak, kenapa kita denda? Nah, sebagai warga negara yang baik yang kita patuh, tapi patuh pada aturan itu kan di sini di Al-Quran diingetin, kalau kamu mengikuti aturan selain Allah, maka kamu berarti mengikuti aturannya setan, kan intinya begitu yang tadi, ya kan? Ya. Tapi kita kan bukan siapa-siapa. Kita kembalikan ke Allah, berdoa, minimal berdoa. Doa, ya Allah ini mungkar, ampuni saya. Doa yang terbaik kan untuk orang lain dan negara. Itu yang kita berdoa, ya Allah semoga kami kita menyadari mereka itu muslim, saudara kita, insafkan mereka, wajib. Jadi doa ternyata sekarang nggak ngaji bukan untuk diri sendiri, semua saudara dan juga negara. Pahalanya banyak pun negara kita, berapa orang tuh? 280 juta. Itu pahalanya itu semua ikhlas. Nah, jadi kita sepakatnya berdoa sama-sama. Semoga ya Allah membukakan para pemimpin kita sehingga segera menyadari bahwa Islam memiliki aturan yang sudah dibuatkan oleh Allah yang diturunkan Rasulullah. Al-Fatihah. Dulu sampai sini ada pertanyaan yang lain. Jadi Bu Jaka, kita ada 4 pertemuan, 2 lagi. Yang depan itu ada ini apa namanya? Tafakur apa namanya? Tafakur apa namanya? Koreksi diri itu apa ya? muhasabah. Itu apa sih? Bahasa Arabnya apa? Muhasabah. Kita muhasabah. Ada teknik yang ingin saya sampaikan. Silakan datang dengan saudara-saudara yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf waktunya berlebih-lebih. Ini karena kita kasihkan ya. Oh iya, itu kita tadi ada kiriman ini dari saudara kita Bu.